Oke, kembali lagi di Kreatif ini AG, di mana nih saya akan membuat tutorial belajar dasar Adobe After Effects part 2. Yang dimana sebelumnya untuk part 1 sudah saya buatkan, yang dimana itu berkelanjutan dengan yang sekarang. Yang sekarang ini ada banyak komentar yang dimana dia ingin tahu kelanjutannya, yaitu lanjutannya mana bang untuk part 2-nya. Sedangkan yang komentar kedua, mantap, terima kasih, dan sebagainya, mengajar secara direct untuk lebih paham. Link APK-nya mana bang? Nah, jadi ini bukan APK Android ya. Jadi ini untuk PC ataupun komputer ya, ataupun laptop. Nah, terus Masya Allah sangat bermanfaat ilmunya, ditunggu kak kelanjutannya. Nah, jadi banyak sekali yang ingin agar saya melanjutkan untuk part 2-nya. Oke, langsung aja saya akan membuka yaitu untuk Adobe After Effects-nya. Oke, nah jadi di sini saya menggunakan After Effects 2020. Kalau sebelumnya di video part satunya saya menggunakan 2015. Nah, jadi pada dasarnya intinya adalah setiap versi itu memang agak sedikit berbeda, tetapi sebenarnya tetap agak sama ya. Nah, jadi kalian tidak perlu terkecoh banget untuk pergantian versinya. Kalian masih gak apa-apa kok menggunakan 2015, masih sama aja kok penataannya. Oke, di sini langsung saja saya akan membuat sebuah komposisi yang dimana pada dasarnya saya akan membahas yaitu untuk di bagian tab ini, karena ini yang paling penting dari project pembuatan di After Effects ya. Nah, jadi kalian agar paham dulu tentang transform dan beberapa tool yang ada di bagian sini saja. Oke, langsung aja kalian buka aja sebuah komposisi. Di sini kalian tentukan aja presetnya seperti apa. Dan misalnya kalian ingin menentukan durasi dan framenya seperti apa, kalian juga bisa perhatikan height weight-nya ya. Lalu kalian tekan OK. Di sini lalu kalian akan membuat sebuah solid terbaru yang dimana kalian bisa tambahkan. Oke, anggap aja warna hitam. Lalu di sini saya akan menambahkan sebuah teks yang dimana akan menjadi pacuan dasar ketika saya ingin membuat belajar Adobe After Effects ya. Di sini akan menulis teks aja. Nah, setelah itu saya akan menuliskan untuk di tengah. Nah, di sini saya akan lebih fokus untuk membahas yang ada di sini. Oke, di layar pasti kalian akan melihat segitiga yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu untuk bagian animasi. Di sini kalian akan melihat yaitu adanya transformnya, di mana semua objek yang kalian masukkan ke sini pasti akan memunculkan yaitu fitur transform ya, kecuali untuk musik ataupun audio ya. Di sini di bagian transform, kalau kalian tekan lagi maka dia akan menghasilkan yaitu beberapa menu lainnya. Tepatnya ada 5 animasi yang kalian bisa mainkan. Oke, di sini ada anchor point, posisi, scale, rotation, dan opacity. Saya jelaskan lebih detailnya. Anchor point adalah titik utama pada saat kalian animasi. Contohnya seperti ini. Jadi kalian melihat titik yang ada di sini, ini adalah anchor point. Misalnya saya rubah di sini anchor point, kalian bisa rubah menggunakan tool yang ada di sini. Ingat baik-baik, kalian kalau ingin merubah anchor point jangan melalui di sini ya. Nantinya teks objeknya akan bergerak pastinya. Lebih baik kalian jika ingin menggunakan anchor point atau memindahkannya, kalian menggunakan tool yang ada di sini ya. Jadi kalian arahkan aja dia ke tengah. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita cut dulu karena biar lebih tahu dulu kalian fungsinya ya. Jadi kalau saya memainkan rotasi atau rotasi perputaran, jadi dia akan berputar pada titik ini ya. Sedangkan jika anchor point-nya saya pindahkan menggunakan tool ini, misalnya di bagian tengah, maka dia akan berputar seperti ini. Nah, jadi kalian sudah tahu kan fungsi dari anchor point itu seperti apa. Misalnya saya gantikan di sini ya. Nah, jadi anchor point akan berubah untuk di sini. Jadi sudah berubah intinya ketika ingin membuat. Begitu juga dengan scale yang dimana jika kalian rubah awalnya di sini, terus kita akan rubah, pasti dia membesarnya agak ke kanan. Sedangkan kalau saya rubah di sini, bagian scale ini akan berubah dari tengah. Jadi kalian harus tahu baik-baik tentang anchor point-nya dari mana gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan anchor point tidak berlaku bagi opacity ya. Jadi opacity ini dimanapun tetap dia akan menghasilkan yaitu transparansi terhadap sebuah objek yang kalian hasilkan ya. Nah, jadi kalian sudah tahu kan fungsi dari anchor point, posisi, scale, dan rotation, dan opacity. Di sini saya akan lebih menjelaskan lebih detail lagi agar kalian lebih paham tentang anchor point, posisi, scale, dan rotation.
Nah, jadi anchor point adalah titik utama dari objek tersebut ya. Jadi kalian lihat ini adalah titik utama. Sedangkan kalau posisi adalah titik dari ini ya sebagai patokan posisi dari teks tersebut. Nah, jadi kalian bisa memainkan posisinya dari objek tersebut. Sedangkan kalau scale adalah tingkat besarnya objek tersebut. Nah, jadi kalian bisa besarkan objek ini yang dimana titik pusatnya tetap berpacu pada anchor point ya. Jadi kalian bisa rubah di anchor point-nya di sini, anggap aja pasti besarnya ke sini ya. Dan untuk rotasi, jadi kalian bisa lihat sendiri di sini rotasi itu berpacu pada derajat pada umumnya sama aja kok. Kalian pakai 90 derajat pasti dia akan berputar 90 derajat. Dan untuk angka yang sebelah sini adalah perputaran dari rotasi tersebut. Nah, jadi kelilingnya contohnya seperti ini. Misalnya saya membuat animasi dari 0 derajat ini dan 0 ini. Nah, saya putar di 90, anggap aja 180 deh. Nah, seperti ini, maka dia ketika dimainkan akan berputar seperti ini ya. Nah, 180 derajat. Tetapi jika saya ganti menjadi misalnya 0 derajat, tetapi dia menjadi 1, maka dia akan berputar 1 kali keliling dalam lingkaran. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini menentukan berapa kali kalian akan keliling. 1 kali artinya 1 kali keliling gitu loh. Misalnya kalian jadikan 5 ya mungkin lebih cepat lagi gitu. Jadi intinya kalian akan keliling 5 kali dalam objek tersebut ya. Nah, seperti itu. Dan di sini saya akan lanjut untuk ke bagian yaitu opacity, yang dimana ini penting juga. Yang dimana ini akan menampilkan yaitu transparansi pada objek kalian. Yang dimana kalian akan bisa menurunkan seperti ini. Jadi buat sebuah efek juga bisa, termasuk video, gak hanya teks kok. Jadi kalian bisa atur di mana opacity-nya anggap aja awalnya 0, lalu kalian ingin memunculkannya kembali yaitu menjadi 100%. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Nah, jadi kalian pasti pernah melihat efek seperti ini. Nah, jadi itu menggunakan opacity ya. Oke, nah selanjutnya saya akan membahas yaitu di bagian dimana setiap objek itu memiliki unsurnya masing-masing. Misalnya kalau kalian lihat di bagian ini yang sebelumnya ada transform dan teks, di bagian teks ternyata ada tulisan namanya teks ya. Jadi ini komposisi untuk teks ya. Nah, jadi setiap layer itu pasti ada komposisi tersendiri ya. Dan untuk transform di sini pasti hanya ada transform untuk solid karena dia hanya berupa objek biasa. Dan berbeda halnya jika kita masukkan video ataupun audio pasti berbeda. Contohnya di sini saya sudah meng-cut video saya di mana saya menambahkan video dan audio. Kita lihat nanti perbedaannya. Ketika saya masukkan video anggap aja seperti ini. Nah, maka ketika kita lihat maka dia akan menampilkan yaitu transform dan audio karena di dalamnya terdapat audio juga ya. Nah, jadi pada dasarnya untuk objek biasa pasti hanya menampilkan transform ya. Tetapi hal ini juga bisa berlaku ketika kalian jika ingin menambahkan sebuah efek, yang dimana jika kalian ingin menambahkan efek di bagian video ini. Contohnya saya akan menambahkan yaitu efek blur, yang dimana jika kalian bisa mencarinya misalnya awalnya libari seperti ini ya. Seperti karakter ini, awalnya seperti ini, kalian tinggal cari yang bernama efek ya. Lalu kalian akan tampil seperti ini, maka kalian akan cari aja misalnya blur ya contohnya. Di sini saya akan menambahkan yang dimana jika kalian agar tahu tentang komposisi sebuah objek. Nah, jadi kalau kita tarik ke sini, maka dia akan menunjukkan satu lagi agar kita itu bisa mengatur efek tersebut, gitu loh. Nah, jadi kalau kalian mau mengatur di sini juga bisa, maupun di sini juga bisa. Nah, jadi ini efek kontrol ya. Tapi untuk animationnya kalian akan mengaturnya di bagian sini, gitu loh. Dan jika saya memasukkan untuk audio, maka contohnya seperti ini. Jadi kalau kita tarik audio, misalnya di sini. Maka dia hanya menampilkan yaitu audio saja. Nah, di sini ada audio levelnya. Nah, gitu. Nah, jadi pada dasarnya setiap tipe layar pasti memiliki komposisi masing-masing yang dimana kalian bisa mengaturnya di situ. Dan perlu kalian ingat baik-baik, di bagian ini adalah untuk mengatur animasi. Nah, jadi contohnya seperti ini, dimana di bagian blur saya misalnya mengatur di sini. Nah, ini blur radius dan beberapa pengaturan lainnya, misalnya seperti ini juga. Nah, jadi kalau kalian ingin mengatur efek yang kalian tambahkan ke dalam video kalian di Adobe After Effects, maka kalian bisa mengaturnya di sini untuk animasinya. Contohnya seperti ini. Awalnya dia 0 radius, artinya blurnya tidak ada sama sekali. Terus kalian ingin menambahkan blur ketika kalian mencapai di detik kedua. Jadi kalian bisa tambahkan misalnya 10. Nah, jadi dia otomatis akan menjadi blur. Yang awalnya seperti ini kita akan berikan full.
Nah, jadi dia awalnya menjadi fokus, menjadi. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian ingin mengatur animasi pada objek layar kalian, maka kalian bisa mengaturnya di situ. Yang dimana teks pasti akan juga memiliki komposisi unsur seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian tekan di sini, ini adalah untuk mengatur animasi pada teks tersebut. Yang dimana misalnya saya hilangkan untuk videonya, yang dimana saya akan mencoba untuk menambahkan satu animasi pada teks tersebut. Misalnya saya menambahkan sebuah skeu pada animasi teks saya. Ini contohnya seperti ini, jadi kalian bisa lihat efeknya itu seperti apa. Nah, jadi efeknya adalah miring ya. Jadi begitu juga dengan kita balik seperti ini, maka dia akan kembali ke kiri efeknya ya. Jadi contohnya kita akan atur seperti ini, lalu seperti ini. Nah, jadi efeknya adalah miring. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini untuk mengatur teks agar ada animasinya. Dan begitu pula untuk sebuah audio, yang dimana jika kalian mengaturnya di bagian sini, ini adalah audio level, tingkat tingginya audio kalian. Jadi yang dimana jika kalian mengatur 0 akan normal-normalnya seperti audio awalnya ya. Dan ketika kita awalnya kita ingin pelankan, maka kalian bisa mengaturnya dengan angka min ya. Jadi kalian kurangi seperti ini, dia akan semakin pelan. Jadi awalnya ada suara, lalu dia semakin pelan dan tidak ada suaranya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia otomatis akan menghilangkan suara kalian. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa tool yang di sini yang dimana sering saya gunakan. Untuk beberapa lainnya saya jarang untuk menggunakannya. Oke, langsung aja di sini saya akan menghilangkan efek terlebih dahulu pada teksnya. Misalnya ini. Oke, kita hilangkan. Nah, saya akan memberikan contoh kepada kalian, yaitu di bagian ini yang sering saya gunakan adalah motion blur. Yang dimana contohnya seperti ini. Misal saya ingin mengatur sebuah posisi pada teks ini. Misalnya saya berikan animasi pada detik ke-1 sampai detik ke-2. Nah, seperti ini. Anggapnya seperti ini ya. Nah, pergantian seperti ini. Nah, ketika kalian aktifkan di bagian ini, maka mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalian harus melihat tombol yang di bagian sini. Ini yang terpenting. Nah, jadi kalian tekan ini, maka dia akan menaktifkan menu lainnya, yang dimana fitur lainnya yang ada pada tool yang di sini, gitu loh. Nah, jadi kalau kalian membutuhkan tool-tool yang ada di sini, maka kalian harus mengaktifkan fitur ini dulu. Nah, jadi yang di bagian sini kan aktif. Nah, jadi kalian aktifkan di bagian sini juga. Nah, jadi perbedaannya itu seperti ini. Jika kita mainkan, standarnya akan seperti ini. Nah, tetapi jika kalian menggunakan motion blur, lalu kita hidupkan, maka dia tampilnya akan berbeda juga. Nah, jadi dia itu akan lebih halus dan lebih smooth dan ketika berpindah. Contohnya mungkin kalau sekarang tidak terlihat, saya akan lebih jauhkan efeknya. Misalnya saya rubah dari sini. Lalu di bagian sini kita rubah di bagian sini ya. Nah, jadi kalau kalian mainkan, misalnya kita matikan untuk motion blurnya. Nah, dia kelihatan bitrate-nya kelihatan kasar, tetapi ketika kita aktifkan seperti ini, maka dia akan lebih halus. Nah, itu ada blurnya, jadi efek blur ini kalian bisa lihat. Tetapi jika kita off-kan untuk motion blurnya, maka dia akan menghilangkan efek blur ini. Nah, jadi berguna banget buat kalian yang ingin memperhalus animasi kalian begitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas yaitu bagian grab editor ini, yang dimana berfungsi banget buat kalian yang ingin agar animasinya lebih halus ya. Contohnya seperti ini, yang dimana di bagian ini posisi pasti animasinya seperti ini ya. Nah, gimana caranya agar dia tuh berjalan dari depan itu cepat, lalu lambat, lalu cepat lagi gitu. Nah, jadi mungkin kalian akan berpikir untuk menambahkan sebuah keyframe di sini agar kalian bisa mengatur cepat lambatnya. Tetapi ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan grab editor. Yaitu dengan cara kalian tambahkan di sini, kalian blok animasinya, lalu kalian tekan di bagian sini, lalu kalian bisa tekan yaitu ACN. Nah, jadi hasilnya seperti itu, lebih halus. Nah, tetapi kita akan mencoba untuk efek yaitu menggunakan grab editor. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba untuk membuat animasi agar dia itu awalnya cepat, lalu di bagian tengah itu melambat ya. Dan untuk bagian akhir dia menjadi cepat lagi. Nah, jadi kalian tinggal blok aja, lalu kalian tekan aja di bagian grab editor, lalu kalian tekan di bagian sini untuk menjadi edit speed grab. Nah, maka kalian akan melihat bagian sini, kalian bisa lihat sendiri, di sini ini adalah puncak awalnya animasinya. Jadi dia itu normal seperti ini,
dan kita akan merubah agar dia lebih cepat, lalu di bagian depan dia lambat, tetapi untuk bagian tengah dia itu lebih cepat ya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi dia itu lebih halus lagi. Nah, awalnya cepat dan lalu melambat. Nah, jadi itu dia tentang Grab Editor. Dan untuk 4 tool lainnya saya kurang paham. Di sini saya tidak tahu cara menggunakannya, jarang saya gunakan begitu loh. Nah, di bagian sini kalian akan melihat yaitu adalah waktu timer yang kalian gunakan ketika memainkan animasi ini. Dan di sini kalian akan melihat yaitu adanya mata yang kalian bisa gunakan, yang dimana jika kalian sedang mengedit sebuah project. Ya, dimana jika kalian ingin menghilangkan objek tersebut tanpa harus menghapusnya, maka kalian bisa menghapus menggunakan mata ini. Jadi jika kalian butuh ya tinggal kalian aktifkan matanya. Tetapi jika kalian tidak butuh, tinggal kalian off-kan saja agar tidak tampil di project kalian gitu. Oke, di sini ada menu lainnya yang dimana jika kalian yaitu melihat yaitu seperti berbentuk kunci ya. Jika kalian tekan pada objek kalian atau layar kalian, maka ketika kalian aktifkan, maka kalian akan merubah agar objek tersebut agar tidak bisa diedit apapun ya. Jadi tujuannya agar aman dari ketika kalian nggak sengaja ngedelete ataupun ngerubah efek dari layar tersebut. Nah, jadi kalau kalian tekan, dia tidak bisa gitu loh. Syaratnya adalah kalian harus menghilangkan kunci ini agar kalian bisa menggunakannya gitu loh. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian ingin menekan layar ini, maka kalian harus menghilangkan layar ini dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita aktifkan, dia otomatis menghilang efeknya. Dan untuk tool di bagian ini saya jarang menggunakannya karena saya memang tidak pernah memakainya. Jadi saya tidak tahu untuk efeknya. Di sini kalian akan melihat yaitu gambar audio ketika kalian akan melihat untuk menggunakan sebuah audio ya. Nah, jadi efeknya adalah agar kalian tuh bisa menghilangkan suara dari audio tersebut. Nah, jadi otomatis menjadi mute ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, udah gak ada suaranya, tetapi kalau kalian aktifkan maka dia akan muncul suara. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di bagian sini juga ada yaitu yang bernama ini 3D, yang dimana sering saya gunakan ketika kalian ingin membuat sebuah objek 3D ya. Nah, untuk bagian 3D saya bahas next berikutnya dulu ya. Nah, jadi di bagian ini kita stop terlebih dahulu. Di sini adalah berfungsi untuk 3D. Nah, selanjutnya saya akan bahas yang dimana jika kalian ingin bertanya, silahkan saja kalian komentar aja. Nantinya saya akan ikuti permintaan dari kalian. Nah, jadi saya tinggal membuat kontennya saja. Nah, jadi itu dia tutorial belajar dasar Adobe After Effects Part 2. Jika ada kesalahan dalam video saya dan perkataan saya, mohon maaf. Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara dan tutorial, kalian silahkan saja komentar di channel ini. Yap, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.